Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Berliana Andriani Putri dari Universitas Pamulang, Program Studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Khususnya kepada Ibu dosen yang saya hormati, Ibu Istiqomawati Rohnawati, Eskom Mkom. Izinkan saya menyampaikan sedikit materi yang saya ketahui. Yuk belajar bareng. Memahami wacana dalam bahasa Indonesia. Kalian udah tahu belum apa itu wacana? Yuk, mari kita bahas bareng. Wacana merupakan penggunaan bahasa kompleks dalam sosial dan budaya. Memahami wacana dapat membantu kita berkomunikasi secara efektif dan memahami makna yang lebih dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya itu ada jenis-jenis wacana. Yang pertama itu ada wacana naratif. Wacana naratif itu merupakan berisi cerita. Nah, wacana ini itu mengedepankan konflik melalui alur cerita sehingga membangkitkan emosi pendengar ataupun pembaca. Contohnya itu dialog dalam puisi. Yang kedua itu ada wacana deskriptif. Nah, wacana deskriptif itu merupakan wacana yang memiliki pengaruh kepada pembacanya untuk membayangkan dan merasakan yang terdapat dalam wacana. Contohnya itu terdapat dalam karya sastra, perjalanan wisata, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada wacana persuasif. Nah, wacana persuasif itu merupakan bentuk wacana yang berisi ajakan. Bentuk wacana ini hampir sama dengan argumentatif. Keduanya sama-sama memberi pendapat dan melahirkan data pendukung untuk menguatkan. Contohnya itu ditemukan di dalam iklan. Misalnya, perpaduan susu dan moisturizer akan membuat kulit Anda halus dan tampak cerah. Yang keempat itu ada wacana argumentatif. Nah, wacana argumentatif itu merupakan wacana yang berisi pendapat pembuat wacana. Wacana ini itu tidak bersifat mengajak. Selanjutnya ada struktur wacana. Yang pertama ada pembukaan. Bagian awal wacana yang memperkenalkan topik dan gagasan utama. Yang kedua itu ada isi, bagian tengah wacana yang mengembangkan dan menjelaskan topik secara rinci. Yang ketiga ada penutup. Nah, penutup ini merupakan bagian akhir dari wacana dan menyimpulkan atau memberikan kesimpulan. Selanjutnya ada karakteristik wacana. Yang pertama itu ada kohesif. Nah, kohesif ini merupakan wacana yang baik, memiliki keterkaitan antar unsur yang padu dan runtut. Yang kedua, ada koheren. Nah, koheren ini merupakan wacana yang baik, memiliki kesatuan makna dan keterkaitan antar bagian yang logis. Yang ketiga, ada kontekstual. Kontekstual merupakan wacana yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan situasional. Yang keempat, ada fungsional. Fungsional merupakan wacana yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti meyakinkan, menjelaskan, atau menghibur. Analisis wacana. Pertama itu, mikrostruktur. Analisis struktur bahasa pada tingkat teks, kalimat, dan paragraf. Yang kedua, ada makrostruktur. Makrostruktur merupakan analisis konteks sosial, budaya, dan ideologi yang mempengaruhi wacana. Yang ketiga, ada interaksi. Interaksi merupakan analisis interaksi dan negosiasi makna antara pembicara dan pendengar. Nah, yang selanjutnya itu ada pentingnya wacana dalam komunikasi. Pentingnya wacana dalam komunikasi itu ada 3 hal. Yang pertama, pemahaman kontekstual. Pemahaman kontekstual merupakan wacana yang membantu kita memahami makna dalam konteks sosial dan budaya. Yang kedua, ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan wacana yang memungkinkan kita berkomunikasi secara jelas, runtut, dan persuasif. Yang ketiga, ada analisis kritis. Analisis kritis merupakan wacana yang mendorong kita untuk berpikir kritis dalam menginterpretasikan pesan. Nah, kesimpulan dan saran dari presentasi yang saya sampaikan yaitu wacana merupakan penggunaan bahasa yang terkait dengan konteks sosial dan budaya. Memahami wacana dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan analisis kritis. Nah, saran
dalam saran dari presentasi saya, mempelajari karakteristik wacana dan menerapkan dalam komunikasi sehari-hari, terus mengembangkan pemahaman kontekstual dan kemampuan analisis wacana. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.